Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruhnya untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin, Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, yang merupakan sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Wa qala azza man qa'il, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan darinya Allah ciptakan pasangannya, dan dari keduanya pula Allah kembang biakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan mengampuni
mengampuni, memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya di antara misi tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hal ini sebagaimana yang beliau tegaskan sendiri di dalam sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, tidaklah aku diutus melainkan dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan ketahuilah, salah satu akhlak mulia yang dicontohkan di dalam agama kita, diperintahkan di dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana tidak jamaah sekalian, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, Allah jadikan menjadi sifat dan ciri para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bagaimana doa Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Demikian pula orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, dan bagi setiap kaum mukminin dan kaum mukminat, ampunilah semua dosa-dosa mereka. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Lihat Nabi Yahya bin Zakaria, Allah mensifatkan beliau di dalam Al-Quran, wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Beliau adalah seorang yang amat berbakti kepada kedua ibu bapaknya, dan Allah tidak menjadikan beliau sebagai orang sombong lagi durhaka. Nabi Isa alaihi salam, beliau pun adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Bahkan semenjak dalam buayan, Nabi Isa alaihi salam berkata sebagaimana yang dihikayatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku sangat berbakti kepada ibuku, dan ia tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Ini para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat banyak mencontohkan perkara ini, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada anak-anak kaum muslimin untuk perhatian kepada ibu bapaknya. Luangkan waktu kalian kepada ibu bapak kalian, berikan yang terbaik untuk mereka selama mereka masih berada di tengah-tengah kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah muliakan kedudukan kedua orang tua. Bahkan kedudukan mereka datang setelah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah, dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa
wabil walidaini ihsana, dan Rabb kalian telah memerintahkan agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbaktilah kepada ibu bapakmu. Bahkan kesyukuran kita kepada Allah digandengkan dengan kesyukuran kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada ibu bapakmu, dan kepadakulah kalian kelak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berbakti kepada kedua ibu bapa tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan meskipun mereka memerintahkan kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita untuk tetap berbuat baik kepada keduanya. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua ibu bapakmu memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu terhadapnya, maka jangan kau taati keduanya, akan tetapi bergaullah dengan kedua orang tuamu dengan pergaulan yang baik. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang terbaik, bahkan lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah ada 3. Yang pertama adalah solat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah mendahulukan bakti kepada kedua orang tua melebihi amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berikanlah saya izin untuk berjihad." Maka Rasulullah tanya kepada sahabat itu, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua ibu bapakmu masih hidup? Sahabat itu menjawab, "Na'am, ibu bapak saya masih hidup ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Fa fihi ma fajahid." Kepada keduanya lah kamu hendaknya berjihad untuk berbakti kepada ibu bapakmu. Fa innal jannata tahta qadamail walidain, karena sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki ibu dan bapakmu. Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada ibu bapa inilah yang akan memberikan keselamatan kepada kita, menghilangkan segala musibah, bahkan menghilangkan segala problem dan kesedihan. Di dalam hadis yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 3 orang yang ia berada dalam sebuah perjalanan, kemudian ketika larut malam mereka pun berlindung dalam sebuah goa. Mereka masuk ke dalam goa tersebut, lalu tidak disangka batu yang sangat besar menggelinting dari atas bukit, kemudian menutup pintu goa tersebut dengan rapat. Mereka tidak mampu keluar darinya. Maka salah seorang dari mereka berkata, "Sesungguhnya kalian tidak akan mungkin bisa keluar dari goa ini, melainkan kalau kalian berdoa kepada Allah dengan bertawassul menyebut amal-amal kebaikan kalian."
Maka salah seorang dari mereka berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya, berdoa bermohon kepada Allah dengan menyebutkan amal terbaik yang dia punya, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka dengan hal tersebut Allah selamatkan mereka dan Allah bebaskan mereka dari apa yang menghimpit mereka tersebut, karena amalan hebat yang ada pada seorang dari mereka, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula jamaah sekalian, berbakti kepada kedua orang tua akan melahirkan kebaikan dan mewariskan kebaikan bagi anak-anak kita, sehingga mereka pun kelak akan berbakti kepada kedua orang tuanya sebagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebab al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan kita. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kelak anak-anak kita pun akan berbakti kepada kita. Namun tatkala kita durhaka sama orang tua kita, maka jangan salahkan manakala anak-anak kita pun durhaka kelak bersama kita. Sungguh jamaah sekalian, mendurhakai orang tua adalah dosa yang paling besar setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apakah kiranya yang paling besar? Maka Rasulullah mengatakan, al-isyraku billah, dosa besar yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan dosa besar yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk jauh dari durhaka kepada kedua orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menghukum kita dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Aqulu kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi barik sayyidina wa maulana Muhammadin wa kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, wa'lamu annal jannata 'uddat lil muttaqin wa annan nara 'uddat lil kafirin. Nas'alullah salamata min adabin nari wa makril kafirin. Thumma a'lamu rahimakumullah anna taqwallahi azza wa jalla an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallahi tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة أجمعين وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفور والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء